kan saya sudah bilang tuh kalau rambut rontok bisa menggambarkan kondisi seseorang, Ya, tubuhnya seperti jadi apa. tergantung jenis rambutnya, kerusakan rambut seperti apa, ini berkaitan juga dengan penyakit yang dialami oleh orang tersebut. Betul. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja yuk kita pindah ke sana yuk. Yuk kita ke sana. Oke, Nah. ini kira-kira rambutnya keluhannya apa nih? Rontok. Ya, itu pasti rontoknya udah lebih dari 100 nih ya rambutnya ya. Ini banyak Lebih 100 sih, saya kan dihitung. Benar. Oke. Apalagi kalau ini untuk orang yang rambutnya pendek, tahu-tahu rambutnya rontoknya sebanyak ini, wow, itu ternyata sudah mengalami kerontokan yang parah. Iya. Terus kalau misalnya udah rontok, kering, bercabang, ya, kemudian akar rambutnya juga jadi tidak kuat, itu hati-hati. Itu bisa melambangkan kalau tubuh kita itu ternyata kemungkinan pertama, kurang darah. Ya, anemia. Anemia. Ya, kekurangan zat besi. Ini Yap. biasanya berkaitan dengan kualitas rambut. Tidak hanya rambut, sebenarnya rambut, kuku, ya, dan biasanya akan terlihat kulitnya juga bermasalah, kemudian kukunya juga bermasalah. Orang dengan lebih kekurangan pucat zat ya. besi. Ya. Pucat, Lihat terus lebih jadi pucat. lebih gampang rontok rambutnya. Dan kulitnya terlihat lebih kusam, tidak glowing seperti Aureal. Ya. Kan masih glowing kan, nggak ada keluhan anemia dong. Enggak ada, jangan dong. Terus ini juga sering terjadi pada orang-orang yang mengalami obesitas. Obesitas, Ya. ya. Jadi dengan berat badan yang berlebih, ini biasanya berkaitan dengan ketidakseimbangan hormonal. Ya, jadi biasanya hormon androgen yang berlebih, ada satu penyakit yang kita sebut dengan PCO, ini berat badan yang berlebih, kemudian kulitnya berminyak, rambut rontok. Nah, ini bisa terjadi oleh karena ketidakseimbangan hormonal. Nah, ini juga berkaitan dengan perubahan hormon nih Ya. pada ibu hamil. Nah, ya. Biasanya ibu hamil juga punya Ya. keluhan rambut rontok. Bener nggak nih? Ada yang pernah ngerasain nggak? Ya, Dr. Aisyah kan sedang hamil, Iya. rontok nggak rambutnya? Alhamdulillah kok enggak ya? Oh enggak ya? saya. Ya, habis zat besinya bagus Zat ya. besinya harus Bibirnya tercukupi sampai dengan merah baik. gitu ya. Benar, ini pakai lipstik dok sebenarnya. Tapi memang perubahan hormon tuh memang alami pada ibu hamil. Jadi ketika progesteronnya juga meningkat, Ya. maka kemungkinan rambutnya untuk lebih rapuh, akarnya itu jadi lebih tinggi, Ya. jadi lebih cepat rontok. Tapi tenang, setelah masa kehamilan selesai juga nanti akan kembali Normal lagi kembali. kan Ya. hormonnya, jadi Nah, kembali lagi. berkaitan deh. dengan hormonal, ada satu hormon juga yang berkaitan dengan rambut rontok adalah hipotiroid. Ya. Jadi kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroid. Kalau hormonnya kekurangan, mereka biasanya kelihatan rambutnya lebih kusam, lebih mudah rontok, ya. Kemudian orangnya tidak seger gitu ya, karena tiroidnya rendah. Iya, kekurangan kadar tiroidnya. Kekurangan kadar tiroid. Kemudian ada satu lagi nih, kalau lagi rontok, aduh stres. Kalau lagi stres, rontok. Ya, jadi mana dulu, rontok dulu atau stres dulu nih? Bingung dulu ya, yang mana ya? Ya, kalau stres sebenarnya Bener gara-gara nggak? kepala ya, Lagi stres. ditarik-tarik gitu, rambutnya rontok deh ya. Tapi secara medisnya ada penjelasannya. Jadi ke orang yang stres itu, hormon kortisolnya akan meningkat. Ya. Begitu hormon kortisolnya meningkat, wah itu yang namanya akar rambut jadi lebih rapuh. Karena sirkulasi darah jadi berkurang. Ya. Jadi nutrisi rambutnya kurang. Ya. Makanya akhirnya lebih banyak rontoknya. Ya, jadi hormon kortisol juga meningkat kalau orangnya mudah marah, mudah emosinya meluap-luap. Jadi hati-hati ya, jangan suka marah-marah. Nanti rambutnya jadi rontok. Nah, Itu kenapa dia. orang cepat marah? Orang yang suka marah-marah cepat tua. Nah, itu karena rambutnya lebih rontok dan mukanya juga kelihatan lebih kusam biasanya kalau orang yang hormon kortisolnya Stres soalnya stres terus kan, ya. nekuk-nekuk Oke. mukanya kayaknya. Oke, yang kedua ada yang rambutnya jenisnya seperti ini. Nah, Nah, ini ini kalau ya. dilihat ujungnya seperti rambut yang patah. patah-patah ya. Jadi rapuh. Tadi di tengah itu biasanya berkaitan dengan kekurangan protein. Nah, jadi kalau yang suka diet-diet ya, makannya tidak cukup jumlah proteinnya, nah hati-hati ya. Bisa menyebabkan rambutnya jadi bermasalah. Jadi rambutnya mudah patah. Ada lagi kemungkinan lain ya rambut rontok bisa dikarenakan ketombe. Ketombe ini juga bisa mengakibatkan rambut menjadi rontok karena adanya infeksi jamur biasanya di Ya. kulit kepala. Oke. Akhirnya selain gatal, terus kita gosok-gosok biasanya kan, akhirnya jadi copot. Atau memang karena sudah saking luasnya invasinya, si infeksinya jamur ini akhirnya menyebabkan nutrisi di dalam akar rambut itu menjadi tidak baik. Akhirnya Ya. dia jadi rontok. Ya, salah satu pencegahan untuk mencegah tidak terjadi ketombe adalah tadi kalau habis mandi, habis keramas itu harus dilap kering. Ya, jangan rambut terlalu basah kemudian dibuat tidur ya. Kelembapan yang tinggi di daerah kulit kepala itu akan memudahkan tadi rambut menjadi mudah rapuh, rubah tumbuh tadi jamur ya sehingga menyebabkan rambutnya mudah patah dan berketombe. Itu dia. Dan ketombe kadang-kadang dikaitkan juga sangat erat ya dengan penyakit yang disebut dengan psoriasis. Ya. Pernah dengar nggak, Mbak Aurel? Psoriasis jarang dengar deh Psoriasis. kayaknya. Sorry, Ada pernah dengar nggak? psoriasis. Psoriasis itu sebenarnya penyakit autoimun, ya dia menyerang tubuh kita sendiri.
Tapi gejalanya yang bisa ditimbulkan adalah kulit kepalanya jadi kemerahan, seperti kotombe yang sangat tebal, kemerahan, ada darah putih-putihnya. Nah, ini khas sekali untuk psoriasis. Tadi seperti infeksi jamur yang berlebihan, tapi ini sebenarnya adalah penyakit autoimun tubuh kita sendiri. Ini kalau sudah seperti ini, ya pasti sudah harus konsultasi ke dokter untuk harus segera ke penanganannya. dokter karena itu akan terus meluas dan itu bisa menyebabkan gangguan yang berkelanjutan. Oke, kenapa mau nanya apa nih? Aku mau nanya dong dok, rambut aku nih rontok banget, terus juga ada ketombenya. Itu kenapa ya? Aku pengen nguranginnya supaya nggak serontok ini. Oke. Pengen solusinya. Solusi, nih, supaya ya. nggak tetap banyak rambut yang berjatuhan kalau kamu lagi kencan, ya kan? Nah, kalau gitu aku mau ngajakin kamu ke sini, kita akan bahas sama-sama solusinya, mau? Ya. Ayo, sini yuk. yuk. Oke. Yuk. Oke, nah di depan kita nih sudah banyak sekali solusi yang bisa kita temukan di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Apa aja ya, kita mau mulai dari yang pertama dengan lidah buaya. Ya. Jadi ini kita ambil daging lidah buayanya aja ya, jadi dikeluarkan dari kulitnya. Ya. Setelah diambil, kemudian nanti kita aplikasikan ke setiap helai rambut kita. Jadi saya langsung aplikasikan aja ke kamu, boleh ya? Iya, boleh ya. Saya langsung ambil aja nih dagingnya, kemudian nanti akan saya aplikasikan ke daerah rambut kamu di setiap helaiannya. Jadi seperti ini. Misalnya ya, saya ambil ya. Iya. Nih. Oh digituin aja dong. Ya, tinggal dioles-oleskan saja. Oleskan secara merata. Ya, kalau misalnya emang akar rambutnya yang nggak kuat, ya ditaruh sampai ke akar rambut. Tapi kalau enggak, ya cukup di batangnya aja. Mungkin yang rontok nggak kuat adalah batangnya. Oke. Ya, dari lidah buaya ini sudah cukup lama dikenal ya oleh orang-orang tua kita dulu ya, digunakan untuk biasanya kalau anak-anak kecil atau bayi-bayi yang rambutnya nggak tumbuh dengan subur biasanya bisa digunakan dengan diolesin dengan lidah buaya ya. Oke, Ya, ini benar. diaplikasikan untuk menyuburkan rambut. Betul ya, dan ini didiamkan selama paling tidak 30 menit, baru setelah itu kamu bisa bilas, cuci bersih dengan berkeramas. Dan emang sih lidah buaya ini kan kaya akan kandungan asam amino. Ya. Ya, jadi bagus tuh buat yang tadi rambutnya karena kekurangan protein, tadi patah-patah tadi kan jadinya